Oke, kita nyalakan. Kayaknya malam ini ada yang perlu dibahas lagi sih, gitu. Tapi sebelum dibahas, ya mungkin kita nyalakan dulu, ya. Biar lebih menambah semangat. Nikmat. Ya. Jadi kayak gini sih, ada yang pertanyaan lagi di kepala saya ini yang perlu saya pertanyakan, karena saya sebagai anak muda. Jadi pertanyaannya kayak gini sih, bagaimana seorang anak muda menghadapi akhir zaman ini, karena akhir zaman ini sekarang sudah zamannya yang serba bebas. Contohnya banyak anak muda yang narkoba dan lain-lain. Bagaimana menghadapinya itu? Iya. Jadi pepatah mengatakan kita ini manusia harusnya banyak belajar kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi bukan berarti manusia itu adalah makhluk yang ahsan takwim, sempurna penciptaannya, lantas dia tidak bisa dan tidak harus lagi mengambil pelajaran daripada makhluk yang lain. Contoh, kita mengambil pelajaran kepada ikan. Ikan itu kan hidup di air, dan air itu air asin, ya. Maksudnya kita ini ambil pelajaran yang umum, ikan yang hidup di laut, bukan ikan yang hidup di akuarium, ya, seperti itu. Kalau ikan yang hidup di akuarium atau ikan hias itu kan tidak tidak garam juga airnya atau tidak asin. Bagaimana pelajaran yang kita bisa petik daripada ikan? Ikan itu kan hidup di air yang asin, tetapi tidak ada ikan yang asin, kecuali kalau dikasih jadi ikan kering. Apalagi di kampungmu kan banyak ikan kering. Banyak. Ya, apalagi ikan kering yang tidak tulannya itu enak. Nah, ikan itu hidup di air yang asin, tetapi tidak ada ikan yang asin, begitu. Begitu juga seharusnya kita, ya, sebagai anak muda, biarpun zaman ini seperti ini, ya, kita harus tetap manfaatkan, ya, gunakan zaman ini dengan baik, tetapi jangan ikut-ikutan dalam hal negatif untuk menggunakannya. Begitu, jadi santai saja. Style kita harus juga style ya kekinian. Karena agama itu keyakinan seseorang tidak akan mempengaruhi penampilannya. Keyakinan itu ada di hati
dan berbuah pada tingkah laku pengabdian kepada Tuhan. Jadi ya tidak boleh kita pandang itu orang. Ada orang yang pakaiannya mungkin ya ada pakaiannya ya biasa-biasa saja. Lantas kita mengatakan dia bukan ahli ibadah, belum tentu. Boleh jadi ada orang yang pakaiannya biasa-biasa saja, tetapi dia justru menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena keyakinan kita tidak akan berubah karena pakaian kita. Keyakinan kita tidak akan mempengaruhi karena pakaian kita, karena keyakinan itu di hati. Jadi ya santai saja. Makanya itu ada teman yang bilang biasanya itu yang suka pakai baju anggota misalnya biasanya itu yang suka pakai baju anggota, baju tentara itu biasanya bukan tentara Yes. biasa begitu Yes. biasa yang selalu pakai baju tentara itu ya biasa pemberian dipakai 24 jam, pergi di laut dipakai, pergi di sawah dipakai, padahal bukan tentara. Begitu juga dengan agama. Biasa ada orang ya pakaiannya terus begitu, tetapi ternyata dia bukan ya ahli agama atau bukan ya ahli dalam bidang itu. Jadi anak muda ini ya harus tetap mengikuti zaman ini santai, tetapi ya keyakinan kita tetap harus baik kepada Allah SWT. Begitu. Lantas apa yang perlu ditingkatkan atau diperkembangkan oleh anak muda? Apa itu? Kan zaman sekarang di era zaman sekarang ini banyak sudah bagaimana semacam kebebasan yang melebihi. Terus dari sekarang ini apa yang perlu ditingkatkan dan diperkembangkan oleh anak muda untuk masa depan ke depan? Ya. Jadi yang harus dikembangkan adalah yang pertama ya ilmu, terus belajar memperkaya diri dengan ilmu, karena di dalam Al-Quran dikatakan qul hal yastawil ladina apa itu ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan? Jadi anak muda yang punya pengetahuan yang baik pasti punya prinsip. Anak muda yang punya ilmu dia tidak mudah digoyang, diombang-ambingkan. Tidak suka ikut-ikutan. Dia pasti kadar, dia pasti timbang dulu, oh ini baik atau tidak. Kalau baik dilakukan, kalau tidak dilakukan. Apa itu yang mempengaruhi dia adalah apanya kira-kira? Ilmunya. Jelas ilmu. Contoh, beli motor. Wah, saya kalau motor putih ya bagus karena saya hitam. Supaya kalau tengah malam, wah mantap kok. Kalau motor hitam, orang hitam juga Tidak kelihatan. iya, salah sedikit ya orang iya apa yang lewatin itu semua kan ilmu ya. Pakaiannya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu kan beda kan. Dia bisa menyelesaikan tempat. Kita orang hitam, saya orang hitam, pakai lagi baju hitam, celana hitam di tengah malam, insya Allah pasti digeramaling. Buat. Toh?
pemuda itu harus punya ilmu. Ya, boleh kita iri, boleh kita ikut-ikutan, tetapi dalam hal pengetahuan. Misalnya ada teman kita yang tidak pernah berhenti belajar, dia terus lanjut pendidikan, boleh kita iri. Ada teman kita rajin membaca buku, boleh kita iri. Ya, ada teman kita yang suka ikut pengajian-pengajian atau apa namanya, boleh kita iri. Ada teman kita yang suka pergi balapan motor, tidak usah ikuti. Oh, Ya, begitu. Bagaimana? cocok. Cocok gitu? Kalau motor Anda motor apa? Motor Honda. Honda. Honda apa itu? Beat Honda. Honda Beat. Itu bagus. Yang penting jangan pakai balapan. Begitu. Jadi ada juga saya pernah membaca buku. Ya. Pepatah dari Insinyur Soekarno. Bahaya itu. Beliau pernah berkata, engkau berikan saya 10 orang ibu, Orang tua. orang tua, Kalau ini bukan mama. ibu, maka belum tentu saya bisa menunjangkan bangsa begitu. Akan tetapi bila engkau berikan saya 1 pemuda, maka saya goncangkan. Maksud dari kata-kata itu apa? Oh, Dengan 10 ibu banding 1 pemuda. ibu juga bisa menggoncang. Apa yang digoncang? Digoncang pergosipan. Iya. Jadi ada pepatah yang mengatakan begitu. Berikan saya 10 pemuda, saya akan goncangkan dulu. Artinya apa? Ini juga ada pepatah Arab. Pepatah Arab mengatakan syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin hari esok. Jadi kita semua ini adalah pemimpin. Ya, pemimpin apa? Ya mungkin kalau tidak bisa jadi camat, RT, RW, cukup jadi pemimpin rumah tangga. Bagaimana Antoni, sudah siap memimpin rumah tangga? Sudah siap, insyaallah. Oh, sudah siap ya itu menggoncang. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah juga ada seorang pemuda yang gagah perkasa. Namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia pemuda yang luar biasa dan pemuda yang pertama kali masuk Islam. Jadi posisi kita ini pemuda luar biasa. Makanya ya Bung Karno katakan begitu, kasih saya 10 pemuda, saya goncang ke dunia. Bukan berarti goncang. Sekarang pemuda kita juga menggoncang. Tapi menggoncang di mana? Di elektron, joget. Apakah itu maksudnya tuh? Sampai bilang, wah saya kapan ini pemuda ini bisa goncang ini. Sampai panggung elektron roboh. Gara-gara saya goncangkan ini, bukan itu maksudnya. Artinya adalah di tangan pemuda bangsa ke depan ini insya Allah akan baik. Kenapa? Karena regenerasi itu ada pada pemuda kita. Contoh nih, umurmu sekarang berapa? Umur sekarang masih 20. Nah 20 kan? 10 tahun ke depan kan sudah 30. 10 tahun lagi 40. Nah orang tua kita kira-kira 20 tahun ke depan bagaimana? Ya sudah tua. Ya sudah semakin tua. Sudah semakin tua. Nah tidak mungkin lagi mereka yang akan ya membangun keluarga kita, tidak mungkin lagi mereka yang membangun bangsa kita. Kenapa? Karena hari ini semakin hari semakin memberikan kelemahan kepada kita. Ya, semakin hari kita semakin lemah, semakin tua.
Sekarang kita ini aman, mau lari masih bisa, main bola masih bisa. Toh, tapi kalau orang tua coba kasih, misalnya ambulans yang jemput, kayak gitu. Nah, pemuda yang kuat di sini adalah ya kuatul akli bi'ilmihi, dia kuat akalnya karena ilmu. Ya. Kuatul akli bi'ilmihi. Kemudian kuat bukan kuat ototnya, tetapi dia kuat otaknya karena ilmunya. Makanya Antoni ini harapan ya bangsa kita ke depan. Siap. Kalau kita tidak bisa merubah, jadi begini ya, sebagai pemuda, jangan nanti menjadi pemerintah baru dianggap kita adalah orang yang sukses. Tidak begitu. Jangan kita mengatakan bahwa nanti jadi bupati baru berhasil jadi pemimpin, nanti jadi gubernur baru berhasil jadi pemimpin, nanti jadi presiden apa. Bukan begitu. Yang disebut berhasil adalah biar 1, 2, 3 orang di sekeliling kita bisa rubah dia dari negatif menjadi positif. Itu juga sukses kita. Kita tidak mesti atau perlu berjabatan. Oh, tidak mesti. Jabatan itu kan tidak semua. Kalau semua kesuksesan diukur karena jabatan, berarti cuma sebahagian orang yang sukses. Contoh yang itu, berarti yang sukses di Kabupaten Banten cuma satu, cuma bupati saja. Iya. Oh? Ya, di desa ini cuma satu orang sukses. Siapa? Kepala desa. Yang lain tidak sukses. Tidak begitu konsepnya. Sukses itu adalah sekeliling kita bisa berubah karena kehadiran kita. 1, 2 orang yang berubah karena kita, itu sukses. Ya, sama dengan Antoni. 30 santri yang tadinya tidak tahu mengaji, kita ajari setiap hari, itu sudah sukses itu. Melebihi dari sukses. Kenapa? Karena yang tadinya tidak tahu mengaji, kita ajari, alhamdulillah tahu mengaji. Setelah tahu mengaji, kita ajari lagi adab-adab kepada orang tua. Yang tadinya tidak mendengar ke ibunya, orang tua kalau disuruh sudah mendengar. Itu sukses yang luar biasa. Begitu. Sukses itu bukan karena jabatan saja, tidak. Itu cuma proses saja, bahwa di dalam satu desa harus ada satu pemimpin, di dalam satu camat harus ada satu pemimpin, di dalam satu kabupaten harus ada satu pemimpin. Bukan berarti di dalam satu desa hanya satu orang yang sukses. Tidak begitu. Jadi sukses itu adalah, keberhasilan itu adalah bukan banyaknya juga. Biar 2 orang yang kita ajak kepada kebaikan, yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, kita ajak kebaikan, itu sudah berhasil. Karena Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau ada juga jabatan lantas bisa bermanfaat. Misalnya Antoni nanti bisa jadi pemimpin, setidaknya RW saja. RW saja, rugi waktu. Atau RT, rugi tenaga. Bagaimana? Ada lagi? Terus bagaimana tanggapan Ustaz mengenai anak muda yang sekarang? Untuk anak muda yang sekarang, tanggapan Ustaz? Ya itu tadi, kita terus belajar, memperbanyak pengalaman, memperbanyak
mendengarkan memperbanyak mendengarkan. Itu saja. Jadi kita sebagai anak muda ini kan saya masih muda juga ini, toh masih muda juga. Masih udah Ya. spek muda. Iya. Dimudah-mudahkan Iya, muda. walaupun umur sudah setengah daripada konsep Nabi. Konsep Nabi kan katakan umur umatku 60 tahun. Saya sudah setengah 30. Jadi kita sebagai anak muda atau anak muda itu seharusnya lebih banyak mendengarkan dulu sekali. Lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak menyimak. Kenapa? Karena dari pendengaran dan penglihatan kita lah, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang baik. Karena kalau kita semakin banyak bicara, tidak berkembang ilmu kita. Kenapa? Karena yang kita ucapkan hanyalah ilmu yang pernah kita dapat sebelumnya. Tetapi kalau kita mendengarkan, berarti ada ilmu baru yang kita dapat. Kenapa? Karena kita mendengar, menyimak, ya, masukan. Jangan juga anak muda mentang-mentang sudah habis 30 juz. Wah, sudah tidak mendengarkan orang tua. Tidak begitu. Begitu. Mantap. Iya. Bisa habis dulu ini satu batang. Iya, kalau perlu habis juga semua. Enggak teras. Jadi rokok ini juga ya adalah salah satu penyebab kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita sambil merokok, sambil baca-baca buku, sambil merokok, sambil menyimak, itu juga kan supaya tidak mengantuk, itu kan juga bagus. Gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini akan menjadi positif ketika kita mampu menggunakannya kepada hal-hal yang positif. Tetapi segala sesuatu di muka bumi ini akan menjadi negatif kalau kita menggunakannya ke hal-hal yang negatif. Rokok Maksud bisa positif kalau kita gunakan kepada hal-hal yang positif. Baca buku, mendengarkan sambil merokok supaya pikiran terbuka kan harus gitu. Daripada kita merokok sambil dugem. Iya. Jadi semua yang Tuhan ciptakan ada manfaatnya. Cuma terkadang manusia yang salah menggunakan manfaatnya. Uang manfaatnya banyak kalau kita sedekahkan sebahagia, membeli hal-hal yang baik, ada gunanya. Tapi kalau kita punya uang banyak, dugem kiri kanan, sembarang dibeli, itu kan. Jadi ada tergantung kita bagaimana kita. Oke, ya. kopi loh. Jadi bagaimana tuh? Kopi ini juga bermanfaat. Iya, bermanfaat. Kalau diminum enak. Iya. Kopi itu juga ada manfaatnya. Ya. Biarlah kopi itu pahit, tetapi dalam pahitnya kopi terdapat sebuah inspirasi yang manis. Jadi itu. Ada lagi tuh? Bagus itu. Kita ya bincang-bincang supaya itu bagus. Menambah wawasan kan. Artinya apa yang saya tahu mungkin kamu tidak tahu. Apa yang kamu tahu belum tentu saya tahu. Jadi ini
indahnya berbagi. Apalagi kalau berbagi rokok, ini indah lagi gitu. Wah, Berbagi kehidupan. berbagi kehidupan. Yang penting jangan berbagi apa? Dan berbagi istri. Weh, kalau itu kenapa sampai di situ? Jadi nanti ini bagaimana? Kuliah di mana nanti? Nanti kuliahnya di Stein Al-Azhar. Kalau di desa di sana di kampung bagaimana? Kalau di desa, di kampung tuh ya kalau mau dilihat dari segi perkembangan, ya kalau menurut saya, Menurut kamu, kamu yang saya tanya. ada orang kampung bisa Iya, kamu yang saya tanya. Berarti menurut kamu. menurut saya. Iya, bukan Jadi- menurut si A. Jadi kalau menurut saya di kampung saya itu ya bisa dikatakan belum atau kurang berkembang. Hanya tugasmu kan? Tugasmu supaya berkembang. Bukan berkembang biak. Ya, berkembang. Dan saya lihat di situ betul-betul harus ada pemuda-pemuda yang berbeda. Ya. Pemuda-pemuda yang berbeda. Kenapa saya katakan pemuda-pemuda yang berbeda? Karena perubahan itu lahir karena perbedaan juga. Contoh, kita tidak mau berbeda dengan orang lain, maka pasti tidak ada perubahan. Karena kita stagnan, kita cuma ikut saja. Si A begitu, kita juga ikut. Si B begitu, kita juga ikut. Akhirnya tidak ada perubahan, tidak juga berkembang. Seandainya yang diikuti adalah orang yang mau berkembang, bagus. Tapi kalau tidak berkembang, maka mudah-mudahan kuliah kamu nanti ya. Memang di sana kira-kira berapa penduduknya? Kalau dihitung dari penduduk ya sekitaran ratusan. Ratusan rumah. Iya, ratusan. Kalau dari manusia, kalau Makhluknya, makhluknya, kalau makhluknya ya nggak nyampe. jangan itu makhluk kamu. makhluk. Jangan itu makhluknya Iya. manusianya. Jadi manusianya ya nggak sampai 1000. Ya sampai itu. Tapi kan 2 desa. 2 desa ya. Masa tidak sampai 1000 kalau 2 desa? Karena tapi untuk sekarang ada di mungkin sampai apa? Kalau 2 desa di Kalau 2 desa itu mungkin sampai. Boleh bilang. luar biasa itu kalau amal jariah itu luar biasa. Kalau karena begini sebenarnya toh kita ini hidup ya begini. Jadi semakin tahun sebenarnya kehidupan kita ini mengkerucut ke atas. Jadi sebenarnya kita ini manusia semakin lama, semakin tahun kehidupan kita mengkerucut begini ke atas. Bukan ke bawah begini. Kalau begini besar ke bawah, tapi kita mengkerucut terus ke atas. Sebab. Kenapa? Sebabnya karena contoh di umur 20 tahun banyak sekali yang kita pikirkan. Pikir prestasi, pikir pendidikan, pikir jodoh, pikir keturunan, pekerjaan. Terus mengkerucut. Umur 30 tahun, mungkin sudah agak mau fokus. 40 tahun fokus, 50 tahun fokus. Fokus ke mana? Fokus kepada hal yang ada. Tidak. Artinya kan umur 20 tahun kita mencari, jadi mengemban dia. Umur 20 tahun kita mencari, berkembang.
cari jodoh, cari apa kan. Tapi setelah 40 tahun karena sudah ada istri, sudah ada anak, mengkerucut ya. Dia perhatiannya kepada anak, kepada istri. Toh, akhirnya mengkerucut, naik terus. Pada ujung-ujungnya, kerucut kita yang paling tinggi hanya memperbaiki ibadah. Coba lihat masjid-masjid. Coba lihat masjid-masjid sekarang. Survei, coba. Jamaahnya kebanyakan orang tua atau anak muda? Kalau sekarang kalau menurut saya sekarang orang tua. Orang tua. Iya. Waktunya muda di mana dia? Ya. Ya, ada juga di masjid, tapi kebanyakan anak muda di mana? Masih boleh kemana? Masih bebas gitu. Ya menikmati Ah, kehidupan. Jadi ujungnya sebenarnya kita ini setiap hari hidup kita mengkerucut. Jadi kehidupan ini sebenarnya yang itu tadi. Semakin hari semakin mengkerucut kita ke atas. Yang tadinya kita mencari, pada ujung-ujungnya 50 tahun fokus sama anak, 60 tahun fokus sama keluarga. Pada ujung-ujungnya juga akan mencari tertinggi adalah pengabdian kepada Tuhan. Kayak jangan salah, masjid-masjid itu banyak isi orang tua, banyak yang isi pensiunan, bahkan banyak yang isi sudah tidak bisa jalan, yang dituntun ke masjid. Karena ini kita akan mengkerucut nanti, mengkerucut itu. Kenapa kita harus mengkerucut? Karena ketenangan itu cuma di situ. Ketenangan di bawah ini hilang sudah. Kesenangan yang tadi ini hilang. Kesenangan 20 hilang. Kesenangan 40 hilang. Kesenangan 50 hilang. Dan ketenangan yang hakiki kerucut yang tadi ke atas. Ke siapa? Ke Tuhan pastinya. Kalau soal apa-apa. Jadi ya begitu sebenarnya kita. Ini kopi nih mesti makin hari makin enak. Gula Gularen. menikmati. Jadi tidak apa-apa kopi pahit. Yang penting setelah minum kopi terdapat inspirasi yang manis. Oh, Iya. lagi tuh. Ini mengenai kehidupan ini. Saya kan sebagai anak muda, yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana cara yang terbaik menikmati kehidupan di masa muda ini. Ya. Jadi menikmati masa muda yang baik, kembali lagi saya katakan bahwa belajar dan terus belajar, memperbanyak pengalaman, wawasan, sehingga pada saatnya tiba kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalau masa muda kita dihiasi dengan belajar, memperbanyak wawasan, suatu saat besok lusa kita bisa bermanfaat. Tetapi kalau masa muda kita tidak kita gunakan belajar, tidak kita gunakan mendengar orang lain, tidak kita digunakan untuk memperbanyak pengalaman, besok lusa kan kita dibutuhkan orang, kita tidak bisa. Toh? Contoh Tony sekarang belajar terus, menghafal, pulang kampung disuruh imam, disuruh khatib, disuruh ini, disuruh itu, bismillah bisa. Kenapa? Karena menggunakan masa mudanya tadi itu untuk belajar. Tapi kalau tidak dasar, bisa juga imam, tapi nanti imam dulu sama asar. Dulu sama asar kan aman toh? Allah Akbar saja. Terserah mau baca apa di depan.
biar tidak mati. Iya, bete baca. Yang penting jangan salah rakaat. Boy, Itu saja. Perbaiki jangan salah rakaat. Jangan sampai sholat duhur tambah 5 rakaat. Salah. Tapi jangan macam-macam kalau sholat subuh. Wah, harus baca itu Pak. Hah? Ya, begitu. ya alhamdulillah pada hari ini pertanyaan saya sudah dijawab. Dan alhamdulillah saya sudah mengerti. Sudah mengerti. Mungkin besok lagi saya akan mencari Mencari itu. pengalaman yang lain, dan dari pengalaman tersebut saya membuat pertanyaan, mencari pertanyaan. Jadi kalau sudah tahu dia malukan. Siapa? Karena biasa ada orang bertanya terus tidak dia malukan. Kebanyakan kamu. Kebanyakan dan termasuk Anda. Tidak dong? Tidak. Oh tidak. Kalau begitu kita sudahi saja.